Ceritanya pas kita lagi di jalan, tiba-tiba Wanda nanya kayak gini nih teman-teman. Bu, yuk jalan-jalan ke luar negeri kayak kakak. Waduh, keluar negeri kan mahal. Coba ya ibu cari info tempat dimana kita bisa ngerasain ke luar negeri tapi biayanya murah dah. Wow. Nah, akhirnya kita sampai di suatu tempat di mana kita bisa merasakan foto seperti di luar negeri, bahkan bisa merasakan keliling Jawa Tengah dalam waktu 1 hari saja. Nama tempatnya adalah Grand Maira Kaca. Lokasinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Harga tiket masuknya cukup Rp20.000 saja per orang. Yuk kita masuk teman-teman. Kita mulai perjalanan kita berkeliling Jawa Tengah sampai ke luar negeri. Begitu masuk, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan Kabupaten Blora. Kabupaten ini adalah penghasil kayu jati terbesar sepulau Jawa loh. Selanjutnya kita masuk ke Kabupaten Grobogan yuk. Tahu nggak teman-teman? Ternyata asal-usul nama Grobogan memiliki cerita unik tersendiri loh. Menurut cerita yang beredar, sejarah bermula ketika pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngundung dan Sunan Kudus menyerbu ke pusat kerajaan Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Demak memperoleh kemenangan dan kerajaan Majapahit pun runtuh. Ketika Sunan Ngundung memasuki istana, beliau menemukan banyak pusaka Majapahit yang ditinggalkan. Benda-benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah gerobak, yakni tempat menyimpan senjata atau barang pusaka, wayang, perhiasan, dan sebagainya. Kemudian, gerobak itu dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Dalam perjalanan kembali ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat. Gerobaknya ketinggalan ya. Nah, peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Ngundung. Sebagai kenangan, tempat tersebut diberi nama Grobogan, yaitu tempat gerobak yang tertinggal. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Demak. Demak seringkali disebut sebagai Kota Wali. Menurut sejarah, julukan Kota Wali erat kaitannya dengan Wali Songo alias 9 wali. Para wali atau ulama ini memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yuk kita pindah ke Kabupaten Jepara. Ini nih tempat favorit Wanda, karena di sini terdapat sebuah anjungan di mana kita bisa berkeliling-keliling menggunakan perahu. Yuk teman-teman, kita ikutin Wanda berkeliling menggunakan perahu, menikmati deretan hutan bakau di sepanjang danau. Nah, teman-teman lihat jembatan yang panjang itu kan? Itu adalah jembatan yang menghubungkan miniatur Provinsi Jawa Tengah dengan negara-negara luar negeri yang akan kita kunjungi nanti, teman-teman. Wah, tidak terasa ya, hanya dengan bayar 10.000 kita sudah diajak berkeliling-keliling danau selama 20 menit. Nah, sekarang saatnya kita menepi, teman-teman. Yuk, sekarang kita lanjut naik kereta mini untuk berkeliling Jawa Tengah. Harga tiket keretanya cukup murah loh teman-teman. Cukup bayar Rp5.000 saja, kita sudah bisa berkeliling-keliling Jawa Tengah tanpa rasa capek. Nah, sekarang kita sampai di kota Surakarta. Kota Surakarta juga sering disebut dengan kota Solo. Nama Solo ada karena kota Surakarta dulu didirikan di sebuah desa bernama Desa Solo, di tepi Sungai Bengawan Solo.
Nah, sampai tahun 1744, Solo dikenal sebagai desa terpencil dan tenang. Desa itu berjarak sekitar 10 km di timur Kartasura, pusat kerajaan Mataram pada waktu itu. Namun, dikarenakan salah penyebutan orang-orang Eropa, pada masa itu orang-orang Belanda sulit untuk menyebutkan nama Solo menggunakan huruf O. Solo. Solo. Eits, bukan Solo. 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 Susah sekali. Wes, sekarepmu lah Pak De. Akhirnya berubahlah menjadi O, sehingga pelafalannya berubah menjadi Solo. Di dekat kota Solo ada Kabupaten Sukoharjo. Wow. Nama Sukoharjo diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu Suka dan Harjo, yang berarti daerah yang mendatangkan kesejahteraan. Sekarang kita sampai di Kabupaten Klaten. Kabupaten ini sering dijuluki sebagai kota seribu candi, karena di kabupaten ini banyak ditemukan situs purbakala seperti candi. Nah itu teman-teman lihat kan, ada sebuah miniatur candi di belakang joglo Kabupaten Klaten. Oh. Lalu kita melewati Kabupaten Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ini adalah anjungan kota Salatiga. Ternyata nama Salatiga memiliki asal-usul yang menarik di dalamnya. Asal mula kota Salatiga tak lepas dari kisah Ki Ageng Pandanaran, Bupati Semarang pada masa Kesultanan Demak yang ikut Sunan Kalijaga pergi mengembara. Dalam perjalanan, Sunan Kalijaga meminta Ki Ageng Pandanaran meninggalkan seluruh harta benda miliknya. Walaupun Ki Ageng Pandanaran mampu menepati janjinya, istrinya melanggar. Dia memasukkan emas dan berlian ke dalam tongkat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sekawanan perampok. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa oleh istri bupati. Akhirnya, perampok itu membawa tongkat yang berisi emas dan berlian. Setelah peristiwa itu, Sunan Kalijaga berkata kepada Ki Pandanaran dan istrinya, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga, karena kalian telah membuat 3 kesalahan. Pertama, kalian sangat kikir. Kedua, kalian sombong. Dan ketiga, kalian menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan ramai nantinya." Begitulah pesan Sunan Kalijaga kepada Ki Pandanaran. Dan sekarang Salatiga menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sekarang kita masuk ke anjungan Kabupaten Wonosobo. Wonosobo merupakan kabupaten dengan pemandangan pegunungan yang indah karena diapit 2 gunung muda yang masih aktif, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Letaknya yang strategis dan berada di daerah pegunungan membuat Wonosobo menjadi kabupaten dengan potensi ekonomi, wisata, dan pertanian yang begitu besar dengan tanahnya yang subur dan terjaga kelestariannya. Sehingga tidaklah heran jika daerah ini memiliki banyak tanaman endemik. Wow. Tanaman endemik adalah tanaman yang keberadaannya unik di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah lain secara alami. Contoh tanaman endemik di daerah Kabupaten Wonosobo adalah karika dan purwaceng. Setelah ini, Wanda akan mengajak teman-teman berkeliling-keliling ke Ngapak City. Iya, Ngapak City. Sebutan bagi kabupaten atau daerah yang memiliki logat bahasa Ngapak, seperti Purbalingga, Tegal, Brebes, dan masih banyak yang lainnya. Penasaran? Yuk simak video Wanda selanjutnya, karena editornya udah capek nih. Bukan. Karena biar kalian tetap lanjut nonton part selanjutnya. Di part 2 kita akan jalan-jalan ke luar negeri juga.